Sup bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di studio Nur Yaman TV. Kali ini saya akan collab bersama salah seorang wanita yang spesial dan akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Oke, siapa dia? والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل Halo, Assalamualaikum. Saya Nazif Rohmawati Hasyana yang sering dipanggil Nadif. Saya isi dari Yoga Nur Yaman. Saat ini saya akan collab di channel Nur Yaman TV. Ada apa ya di sini? Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan tunggu, ini dia. Ini dia. Perkenalkan, silahkan. Siapa dia? Kita tanya-tanya, oke? Saya adalah Nazif Rohmawati Hasyana, dipanggil Monica. Wow, amazing guys, amazing, amazing. Namanya Najib, ini istri dari Siapa? Nur Yaman TV, ya, yang punya Nur Yaman TV. Nah, oke, iya. Mungkin bagi kalian yang masih bertanya-tanya siapa sih istrinya Bang Aldo, gitu kan? Ini istri saya yang paling cantik, paling cantik dan menawan. Pokoknya kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan fans Nur Yaman TV. Oke, kita mulai saja untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua melalui istri saya. Oke, yang nanya ke aku ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ke kamu juga ada. Pertanyaan-pertanyaan dari kamu juga ada. Ini pertama mungkin versi kamu dulu kali ya. Nanti aku versi aku. Iya, betul. Dari Alifah. Alifah itu teman kantor juga. Udah. Oke. Alifah. Pertanyaan pertama ini, awal pertama kali ketemu kita itu gimana ceritanya? Wow, amazing. Kita ceritain ya. Jangan panjang-panjang, kita singkat, padat, jelas. Jadi pertama saya kenal sama istri tercinta ini itu dari tahun 2006 silam. 2006 waktu kita sekolah SD. SD bayangin, berarti 15 tahun. 15 tahunan lah lebih mungkin ya. Sekarang 2021. Jadi pertama itu saya melihat sosok wanita yang wow gitu. Siapa gitu, nggak tahu kalau ternyata menurut Kodo dan Kodar itu ternyata ini milik saya. Jadi dari SD saya sudah melihat saat maraton di CCI, saat kemah Agustus ya 2006. Pas itu saya langsung kelas 7 SMP, ternyata ketemu lagi dengan wanita ini. Ketemu lagi dan akhirnya kita berteman sekelas, lanjut ke kelas 2, kenal, kelas 3 juga kenal, akhirnya sampai lulus. Sampai lulus masuk SMA, beliau sekolah SMA Bayah, saya sekolah Panggarangan. Jadi kita sekolah yang berbeda tapi komunikasi kita selalu lancar karena beliau itu dulu seorang yang atlet Oh my atlet basket Lebay. atlet basket dan kebetulan
dia sebagai ketua OSIS dan aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Paskibra tapi nggak jadi. Untung nggak jadi guys. Untung jadi pengalaman silam itu guys. Jadi kebetulan beliau sekolah di SMA Bayah dan saya SMA Pangarangan. Beliau OSIS dan saya kebetulan ketua MPK. Dari situ MPK itu apa? Majelis Permusyawaratan Kelas ya. Di situ kami berhubungan melakukan studi banding ya, namanya studi banding. Komunikasi ya. Berhubungan macam-macam. Tolong. Jadi kita silaturahmi bagaimana dalam sekolahnya itu organisasi kayak Rohis dan lain-lain. Dari situ kita komunikasi bersama beliau. Itu saya belum kepikiran kalau wanita ini menjadi istri saya, gitu kan. Jadi ketika kita sekolah sama-sama aktif, sama-sama komunikasi dan akhirnya dia lulus, saya pun lulus. Dia kuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta dan saya pun juga lulus gitu ya. Dan saya hijrah ke Jawa Barat. Betul. Di situ kami masih berkomunikasi tapi kita ingat tidak pacaran ya, bahwa kita itu sampai menikah. Saya menghitbah cuman hitungan beberapa kali untuk silaturahmi ke rumahnya. Akhirnya saya melakukan inisiatif agar untuk menghitbah dan berbicara kepada orang tua bahwa saya cocok sama beliau. Akhirnya kita datang ke rumah langsung menghitbahnya. Akhirnya kita menikah di tanggal berapa? 15 Agustus 2020 gitu ya. Akhirnya kita mempunyai buku nikah. Nanti saya cantumin di sini ya, di layar ini buku nikah kita ya. Oke, begitu pertanyaan dari siapa tadi? Dari saudara itu dari Alipa ya. Begitu Alipa. Terus versi ya luar biasa, perjuangan, komunikasi, kenalan. Kalau saya tuh bener-bener kenal beliau itu dari SMP. Kalau SD itu mungkin nggak benar-benar kepikiran. Ya kita masih SD lah, kita masih anak-anak yang lucu-lucu ya, kita nggak mikirin cowok, nggak mikirin apa-apa. Terus SMP ternyata saya pun nggak ngeh satu kelas. Maafin ya sayang. Itu nggak ngeh satu kelas. Ternyata dari teman-teman juga tahu bahwa saya waktu SMP kelas 1 itu satu kelas itu saya sering ngomel-ngomel sama beliau gitu kan, dan ternyata ya nggak sampai kepikiran. SMP bener-bener dia ini nggak aktif, jadi nggak bener-bener nggak kenal. Nah baru SMA ternyata kenal. Ternyata dari situlah ya mungkin sudah mengincar ya teman-teman, sudah diincar saya sudah diincar. Jadi udahlah, ternyata SMA ya kita bener-bener teman, ledek-ledekan, itu bener-bener biasa banget. Dan ya mungkin efek dia selalu ngeledek saya, jadi ternyata suka. Ya. Ketika udah kuliah masih komunikasi, itu ternyata dia masih usaha juga. Alhamdulillah kita saling menjaga satu sama lain, dan hati saya juga tergerak dengan perjuangan, pengorbanan buat ke arah yang baik itu, dan luar biasa sampai saya yakin menerima beliau jadi imam saya. Dan sekarang alhamdulillah itu hasil dari kita saling menjaga dan hati. Berkat doa-doa dari fans Nuryaman TV. Oke. Ya, oke. Itu Alifah, pertanyaan dari Alifah luar biasa itu sebagai pembukaan. Kita pertanyaannya itu singkat dan mungkin panjang kisah kita. Selanjutnya mau dilanjut? Lanjut pertanyaan dari siapa? Ini ringkas dulu ya. Ya. Ringkas. Ini dari Teteh. Dari Teteh Fatimah. Teteh Cibinong.
Banyak banget ini. Banyak, kita pilih yang mana ya? Oh ya, ini aja nih. Apa yang membuat kamu bahagia dari pasanganmu? Sikap. Sikapnya mungkin lucu ya. Lucu, imut. Iya, pipinya. Lucu, imut, dan menggemaskan lah, intinya membuat hati itu senang. Jadi betah lah kalau yang paling utama itu betah saat memandangnya. Gitu ya. Begitu Teteh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Kebiasaan jika pasangan yang kamu ingin dia merubahnya. Kebiasaan apa? Kamu mau merubah kebiasaan aku yang ada yang buruk. Kebiasaan buruk, guys. Ini kalau di mobil itu tidur aja, tidur. Harusnya nemenin supir ya. Ini tidur kebiasaannya. Siapa? Kamu. Supirnya aku. Tidur, disuruh ngarahin jalan ternyata tidur, nyasar, guys. Itu pernah pengalaman, guys. Ini kebiasaan buruk istriku yang menggemaskan ini, guys. Ya itu. Oke, selanjutnya next. Ini kamu mau nanya deh, apa kira-kira pertanyaan yang pengen kamu tanyain di antara ini? Kalau kamu lihat pasangan menangis atau sedih, apa yang akan kamu lakukan untuk menghibur aku? Kamu ya berarti. Iya. Kamu kan nggak pernah nangis ya? Aduh, jadi harusnya Nggak dipijitin. nggak pernah nangis ya. Pokoknya yang paling sering selama kita hampir 5 bulan ini, kamu tuh bukan sedih, kamu tuh lagi baper. Kalau lagi baper aku tuh dia apa namanya pengen tuh paling seneng kalau dipijit, paling seneng kalau apa namanya ya diusap-usap. Itu dia paling suka. Jadi kalau bener lagi ngambek, bener-bener kita rangkul gitu. Kayak Miko di kampungnya. Pokoknya gitulah. Pokoknya udah tahu dia tuh apa yang bisa melupakan, nggak ngambek lagi tuh apa itu caranya. Selanjutnya next dari yang lain. Dari yang lain ya. Dari siapa tuh? Dari Laras. Laras juga sama nih teman kantor aku nih. Menurut kamu 3 hal penting apa yang membuat hubungan berjalan baik kira-kira apa? 3 hal. Ini 3 hal ya. Ini buat fans juga ya. Buat nanti PES Nuryaman TV. Hal yang baik supaya hubungan itu baik. Yang pertama, komunikasi itu yang paling baik. Yang kedua itu jujur apa adanya. Dan intinya yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami dan tanggung jawab juga sebagai istri. Itu kuncinya. Yang bonusnya saling percaya. Oke. Nanti kita akan bahagia. Amin. Begitu. Amin. Amin. Ya Allah. Selanjutnya Apa dari yang lain? dari Temaya. Temaya nih. Temaya. Hai Temaya. Temaya. Apa yang bikin kamu terkesan saat pertama lihat aku? Bikin terkesan apa ya? Yang Sampai sekarang ya apa ya? atau enggak ada. Menggemaskan sih sebetulnya. Ini menggemaskan kayak kucing saya. Si Miko gemas deh. Biasanya digini-gini sama saya ya. Jadi intinya mah lucu lah. Paling yang saya apa namanya yang masih berkesan itu ini lucu. Komedian kali ya. Komedian ini gitu. Tema ya lucu pokoknya. Oke. Nah, sebelum ke situ ini aja. Ada lagi dari Siapa yang paling bucin? Dari Dilah, dari adekku. dari Dila bucin ya. Siapa Bucin yang apa paling ya? bucin? Nah, Bucin itu dia tuh. Pengertian bucin sebenarnya kita juga kurang tahu iya, ya. kurang tahu, guys. Ya mungkin itu anak-anak milenial. kita juga Zaman masih now. milenial Iya, sebenarnya. milenial lagi atas tingkat atas. Pokoknya bucin itu pokoknya yang paling sering inilah dinilai sama teman-teman siapa di sini di antara kita yang paling bucin. Ya, tapi seneng sih. Kamu seneng kan kalau aku bucin, aku juga seneng kalau kamu bucin seneng. sih. Yang penting bucinnya itu
kita aja, jangan ke yang Iya, lain. betul. Udah ya. Oke Dila, Dila, makasih makasih, Dila. Dila. Dari Ika, namanya Ika. Dari Ika. Kita dirangkum ya. Oh. Kita dirangkum karena banyak pertanyaan dari netizen dan Netizen. teman-teman semua banyak. Nanti tunggu aja nanti di part 2 ya. Kita akan collab lagi di part 2. Pokoknya tunggu. Oke? Dok, disingkat aja. Apa alasan kamu yakin milih aku? Yakin yang pertama setia insya Allah, tanggung jawab dan sayang sama orang tua. Itu yang paling penting guys. Oke? Amin, amin. Semoga aku juga gitu ya. Iya. Apa lagi ya? Mungkin dari ini nih, dari sahabat aku. CBQ. Ciu, ciu. Coba, kamu harus bisa ngomong ciu BQ. Ciu BQ dari Aini. Dari Aini. Siapa yang suka minta maaf duluan? Kalau maaf lebih baik memaafkan daripada minta maaf ya. Jadi kalau aku yang salah ya aku meminta maaf, walaupun nggak salah ya maaf juga. Yang penting kalau dia ngerasa salah atau apa, yang penting aku selalu memaafkan istriku yang cantik ini ya, yang soleha ya. Iya. Gitu guys, enggak guys. Maksudnya kalau misalkan sedikit masalah ya kita minta maaf gitu ya. Oke guys, gitu aja. Ini dia Dari pertanyaan siapa lucu nih? nih. Pertanyaan lucu. Mungkin aku dulu nanti jawab ya. Kapan terakhir kentut di muka umum? Kalau istri saya ya kentut kayaknya aku belum pernah nemuin ya, nggak tahu. Titit. Disensor guys. Iya, kalau aku belum pernah kan ketahuan ya. Mungkin kalau aku kentut pun itu mungkin tidak berbau, makanya dia nggak ngeh. Tapi kalau beliau ini, kalau dia suka kentut, tapi di umum kayaknya kita belum pernah ya. Ini pertanyaan di muka umum. Iya, kalau kita ya mungkin satu sama lain aja kali ya. Kalau di muka umum kayaknya udah Enggak, lama guys. banget sih. Udah lama banget sih kayaknya. Attitude ya. Kentut ya. Suka kentut. Ini yang nanya. Oke, next. Siapa yang? Yang nanya namanya Mbak Azar. Mbak Azar. Terima kasih Pak Jahat. Pokoknya Terima kasih. kalau pertanyaan ini ya berarti ya udahlah cukup. Apalagi Destiar. Udah. Oh ya Destiar. Destiar. Nah ini lucu banget nih Destiar nih. Ini aja ya pertanyaan lucu banget sih. Kunci rumah tangga tetap harmonis. Kita kan baru 5 bulan ya. Kita baru 5 bulan guys. Selama ini mungkin penilaian dari orang-orang kita itu harmonis ya. Karena kita mungkin kalau ketemu liburan weekend kita sering wisata keluar kota, kita itu apa namanya camping, tinggal ke luar negeri guys kita ya. Terus kita naik gunung dan lain sebagainya. Yang penting kuncinya harmonis itu kekompakan, setia, percaya sama pasangannya. Kalau ada pun nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang kurang cocok bisa dibicarakan ke kedua-duanya gitu. Intinya harus saling memahami satu sama lain agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah dan mutmainah ya guys. Begitu Tiar, cucu Tiar. Kamu cucu. Cucu. Panggilnya Tia. Tiar, aku cucu, hai cucu. Kasih. Terus kan pertanyaan masih banyak nih. Masih banyak. Aduh. Kan katanya mau part 2 nih. Iya, Berarti untuk menutup part 1 ini kira-kira apa yang pengen kamu ungkapin ke aku? guys, saya ditanya guys. Yang pertama, jadilah istriku yang soleha, tanggung jawab. Ini pinter masak juga guys, walaupun masak mie enggak guys, maksudnya
mie yang dikolaborasikan sama yang lain, maksudnya enak banget. Ini masakannya enak, mantap. Masakan istri saya itu, jangan ditanya. Yang penting, yang penting enggak ya. Yang penting setia sih sebenarnya. Tanggung jawab, saya tanggung jawab sebagai suami dan beliau pun tanggung jawab sebagai istri. Dan minta doanya juga. Mudah-mudahan kami cepat diberikan keturunan yang soleh dan soleha ya. Untuk kepada khususnya para fans Nuryaman TV. Oke. Kalau aku ungkapinnya minta maaf karena belum bisa menjadi istri yang diharapkan selama ini. Aku minta maaf, masih ego, nah gitu-gitu, masih ya masih mencoba buat beradaptasi seperti apa menjadi istri yang baik itu. Terus terima kasih udah ngedukung aku semua semua hal yang aku kerjakan ini benar-benar kalau nggak diridoin sama kamu nggak akan berjalan. Jadi ya intinya aku terima kasih dan minta maaf. Insya Allah semoga kita tetap saling percaya, tetap saling mendukung dan tetap saling menyayangi. Itu dari aku. Udah. Tuh semua pertanyaan dari kalian semua udah kita jawab walaupun kita saring karena pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali. Nanti ada part 2 insya Allah. Sekarang kita collab-nya di studio Nuryaman TV. Nanti next time kita berada di luar negeri ataupun di dunia lain ya. Di alam gaib atau kita nanti di alam, maksudnya di alam terbuka biar view-nya itu mantap. Nanti kalau kalian mau bertanya lagi silahkan dan jangan lupa komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like and share ya kalau kalian suka sama video ini ya. Pokoknya ikuti terus keseruan kita di Nuryaman TV. Saya Yoga Nuryaman. Saya Nazif. Tutup undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.